Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa. Saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang hamba akan sampaikan dan upload ke YouTube. Urapi hamba-Mu Bapa dengan urapan yang baru. Curahkan roh hikmat dan akal budi kepada hamba-Mu, sehingga perkataan hamba-Mu adalah perkataan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kekasih-kasih Tuhan, keluarga Kristus, keluarga kerajaan surga, kita berjumpa kembali. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang nilai-nilai kekekalan bagian yang keempat. Segera kita akan mendengar renungan firman Tuhan tersebut yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang telah berbuat baik. Tentunya yang telah berbuat baik ini setelah mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau di luar Tuhan, walaupun mereka berbuat baik, segala amal kebaikan mereka itu, firman Tuhan katakan seperti kain kotor atau kain lara di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada berarti bagi Tuhan, ya, segala kebaikan yang manusia lakukan. Tapi yang di sini disebutkan telah berbuat baik ini setelah mereka mengenal Tuhan Yesus. Seharusnya mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka harusnya berbuat baik, tidak berbuat jahat lagi. Ya, berbalik daripada kehidupan yang lama yang banyak dengan perbuatan-perbuatan dosa, mereka berbalik dan melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi mereka yang berbuat jahat so pasti, ya, mereka akan dihukum. Seharusnya mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang berbau dosa atau kejahatan-kejahatan yang tidak diperkenankan, ya, baik di negara hukum kita maupun di hadapan Tuhan. Sini disebutkan, ya. Jadi mereka yang setelah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus harusnya, ya, mestinya mereka melakukan hal-hal yang baik, hal kasih, ya, menolong orang lain, berbuat hal-hal yang baik, ya, tidak mencemarkan, ya, tidak menajiskan kehidupannya, tubuhnya, ya, untuk dilakukan hal yang berbau dosa, seperti dosa seks, gitu, ya. Itu tidak lagi, ya. Jadi mereka selalu berbuat hal yang baik, ya. Di sini dikatakan mereka akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus menawarkan kepada kita bahwa kalau kita udah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tentu akan melakukan hal yang baik dan itu kita akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Ini suatu jaminan lagi, ya, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Orang beriman di dalam Kristus Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, mereka akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang berbuat jahat, apalagi di luar Kristus, ya, mereka akan bangkit untuk dihukum. Ayat selanjutnya, Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah,
kekasih-kekasih Tuhan atau keluarga Kristus yang dapat membangkitkan manusia itu, ya, pada akhir zaman nanti adalah Kristus. Karena kemarin, ya, saya katakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi dia satu-satunya pribadi yang dapat membangkitkan manusia pada akhir zaman nanti. Jadi acap kali firman Tuhan mengatakan atau bersabda atau berfirman bahwa hanya Yesus Kristuslah yang akan membangkitkan setiap manusia pada akhir zaman nanti. Sebab kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya. Ya. Jadi acap kali firman Tuhan, kalau kita mau menerima atau memperoleh atau memiliki kehidupan yang kekal, kita harus setiap orang yang melihat Anak percaya kepadanya. Kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik, tapi kita beriman di dalam Kristus Yesus bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dan setiap kita melihat Yesus Kristus sebagai Anak, kita harus percaya kepadanya. Kalau tidak, kita tidak mungkin akan mendapat atau memperoleh kehidupan yang kekal itu. Ya. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beriman kepadanya, kita mengikut dia dan melakukan segala perintah-perintah di dalam firman-Nya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman nanti. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Jadi semua pembacaan kita pada hari ini tentang hidup yang kekal tersebut ada di Injil Yohanes. Semuanya ada di Injil Yohanes. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, keluarga Kristus, ayat 1 ini berbicara tentang minum air. Bukan air biasa, air yang kita minum, bukan. Ini berbicara tentang arti rohani. Nah, di sini kalau kita bicara tentang Yohanes 4 ini, ya, ini tentang pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria pada waktu mereka menimba air di sumur Yakub. Ya, seorang perempuan Samaria, ya, dia menimba air. Ya. Setelah itu siang-siang itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau menimba air ini, kamu mau minumnya air ini, kamu akan haus lagi. Ya. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan di sini bukan air yang diminum secara jasmani itu, ya, bukan. Ya. Ini perhatikan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Nah, bicara air, ya, di dalam firman Tuhan ini juga selalu berbicara tentang firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah air kehidupan. Jadi firman Tuhan itu adalah air kehidupan, ya, yang dapat memuaskan dahaga kehidupan rohani kita sebagai anak-anaknya. Ya, di sini dikatakan kalau Tuhan Yesus memberikan kepada kita air kehidupan tersebut, engkau tidak akan haus lagi. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu
akan menjadi mata air di dalam dirimu yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, air kehidupan selalu berbicara tentang firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan Yesus memberikan kepada kita ya, air kehidupan, yaitu firman-Nya kepada kita, ya, firman yang adalah sabdanya di dalam Alkitab ini, kalau Dia berikan kepada kita, kita menerima air kehidupan, yaitu firman Tuhan itu, kita tidak akan haus lagi. Kita akan kenyang ya, akan firman Tuhan. Ya, kita akan dipuaskan. Karena di Injil Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang haus dan lapar. Haus dan lapar. Ya. Akan firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Jadi yang memuaskan dahaga dan lapar akan kehidupan rohani kita, roh kita, harus dipuaskan dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah satu-satunya ya, makanan rohani atau air kehidupan yang dapat memuaskan dahaga dan lapar rohani kita akan firman Tuhan. Mereka akan dipuaskan sampai kenyang, sampai tidak haus lagi, tidak dahaga lagi, hanya firman Tuhan. Ya. Jadi kenapa dia tidak haus lagi? Ya. Karena firman Tuhan itu akan memancarkan, ya, memancarkan mata air. Jadi di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, di dalam dirinya, di dalam hati, rohnya, ada satu mata air ya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mata air itulah yang akan memuaskan dahaga dan laparnya setiap anak-anak Tuhan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan, dan di dalam dirinya yang terus-menerus memancar ya, mata air sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau kita harus bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus untuk memiliki kehidupan yang kekal, di dalam roh kita, ya, di dalam batinia kita, harus ada mata air daripada kebenaran firman Tuhan. Air hidup itu. Sumbernya di situ ya. Karena mata air itu akan memancar terus-menerus menjadi mata air dan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Makanya Tuhan Yesus itu kalau memberikan suatu janji ya, atau penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, penjagaannya atas hidup anak-anaknya, dia akan memberikan mata air, yaitu sumber daripada firman Tuhan itu sendiri untuk menjadi mata air yang terus memancar kehidupan setiap anak-anak Tuhan itu sampai mereka memiliki atau memperoleh kehidupan yang kekal. Wow, dahsyat ya. Tuhan kita mengiring dia, kita selalu diperlengkapi ya, dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya yang menjadi mata air ya, yang terus memancar kehidupan kita sampai kita memiliki kehidupan yang kekal. Sebagai ayat yang terakhir, ini adalah ayat yang penting dalam renungan firman Tuhan pada saat ini ya. Injil Yohanes 6 ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Simak pendengar-pendengar YouTuber, simak ayat ini karena ayat ini menjadi suatu tema ya di dalam renungan kita pada saat ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Di situ dulu ya. Bekerja
ini, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Biasanya orang bekerja untuk mendapatkan uang untuk menafkahi hidupnya. Ya, itu ya tujuan manusia bekerja mendapatkan uang untuk menafkahi kehidupannya, untuk kelangsungan hidupnya, menafkahi hidupnya. Tapi Tuhan Yesus lain, ya, berbicara bekerja ini, ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Nah, ini pengertian rohani ini. Ya. Kalau pengertian jasmani ya tadi itu, ya, bekerja, mendapatkan uang, membeli makanan untuk kelangsungan hidup, menafkahi kehidupannya secara kontinu atau berkelanjutan atau terus menerus. Ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang itu nggak penting, ya, bukan yang terutama. Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi kalau manusia bekerja mendapatkan uang, membeli makanan untuk kelangsungan hidupnya, itu adalah dapat binasa. Tapi Tuhan tawarkan ini, ya. Tuhan ajarkan kepada kita, bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa. Jadi makanan apa nih yang tidak binasa dan berlaku sampai kehidupan yang kekal itu sendiri. Ya. Selanjutnya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini, ya. Jadi acap kali di dalam firman Tuhan, Tuhan bersabda dan berfirman, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan hal-hal jasmani. Ya. Terutama dan yang terpenting adalah hal-hal rohani. Tuhan Yesus selama dia ada hidup di bumi, ya, dia lebih menekankan kehidupan rohani daripada kehidupan jasmani. Ya. Jadi bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa. Ya. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini makanan apa yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal? Saya tadi sudah jelaskan, minuman yang membawa kita tidak haus lagi adalah firman Tuhan. Sama ini, ya. Makanan rohani kita yang akan bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal adalah firman Tuhan. Jadi setiap anak Tuhan diajarkan oleh Tuhan supaya bekerja, ya, bekerja untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Apa itu? Memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang, karena itu adalah makanan rohani yang akan bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Gimana caranya, Pak, bertahan sampai kehidupan yang kekal? Makanan rohani tersebut. Makanan rohani yang disabdakan oleh firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita makanan yang akan bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Contoh, ya, di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu contoh misalnya, ya. Setiap orang merespon, ya, tentang ayat yang penting atau yang baik sekali, yang keren banget, ya. Karena tidak ada manusia yang berkata bahwa di dalam nama Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak ada di dunia ini. Siapapun dia, nabi sekalipun, rasul sekalipun, nggak ada. Hanya pribadi Tuhan Yesus. Ya, itu, ya, Tuhan Yesus itu selalu, saya katakan, dia kalau bersabda itu baku, absolut, hakiki, to the point, tepat sasaran, dan akan merubah kehidupan seseorang. Ya.
Jadi makanan yang menuju kepada kehidupan yang kekal, kalau orang merespon, menerima firman Tuhan sebagai makanan rohaninya, oh, dia berpikir gini, dia terima Yohanes 14 ayat 6 itu, ya. Tuhan Yesus adalah jalannya. Dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, respon tergantung dari teman-teman, saudara semua. Terima nggak Tuhan Yesus sebagai jalan ke sorga sana? Kalau terima, itu akan menjadi makanan, ya, akan menjadi dasar iman daripada kita semua, Bapak Ibu semua, yang terutama di luar Kristus, ya. Percaya Yesus, beriman kepadanya. Karena kalau mau sampai ke sorga, jalannya hanya satu, nggak ada dua, ya. Jalannya adalah melalui Yesus. Katakan, akulah jalan. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa. Bapa adanya di sorga. Jadi kalau mau ketemu Bapa di sorga, ya, harus melalui Yesus. Nggak ada jalan lain, ya. Jadi tidak ada seorang pun, maupun dia nabi, maupun dia rasul, yang berani mengatakan. Kalaupun dia berani, nggak ada kuasanya. Nggak terjadi. Yesus dari sorga, dia akan membawa kita ke sorga. Jalannya ke sorga adalah Yesus. Ya, jadi cepat ambil respon, ya, terima Yesus. Nah, iman seperti inilah akan membuat iman kita itu mendapatkan makanan, ya, makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Ini makanan ini. Firman Tuhan ini adalah makanan. Jadi kalau setiap orang merespon bahwa Tuhan Yesus adalah jalan ke sorga, dia merespon, dia menerima makanan itu, tidak akan binasa. Ya, itu, ya. Tadi dikatakan makanan yang tidak akan binasa adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu kuat sekali, berkuasa, hidup, ya, bisa merubah kehidupan seseorang. Firman Tuhan, kalau dia mengambil keputusan untuk merespon, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu akan menjadi makanan yang tidak dapat binasa. Jadi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya, itu adalah makanan yang tidak dapat binasa, yang akan menjadi imannya, dasar hidupnya, dasar kehidupan rohaninya untuk menuju kepada kekekalan. Respon ada pada kekasih-kekasih Tuhan atau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saya katakan, kami sebagai hambanya, alatnya Tuhan, selalu menawarkan kepada seluruh pendengar di YouTuber, ya, untuk memiliki makanan yang tidak dapat binasa, yaitu firman Tuhan. Jadi ayat-ayat firman Tuhan adalah makanan rohani yang lezat, ya, yang bervitamin, yang bergizi tinggi, yang bernutrisi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itu akan menjadi makanan yang tidak dapat binasa. Karena itu akan menjadi dasar iman setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kami selalu tawarkan. Kami bawa renungan-renungan firman Tuhan ini tentang menawarkan kepada setiap pendengar adalah makanan yang tidak dapat binasa. Kami bekerja. Jadi sesuai ini, kami hamba-hambanya melakukan firman Tuhan, yaitu bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, ya. Jadi makanan yang tidak dapat binasa adalah kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat yang meneguhkan, akan merubah kehidupan seseorang yang tadinya belum percaya kepada Tuhan Yesus, bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus untuk menuju kepada jalan ke sorga tersebut, untuk menerima kehidupan yang kekal tersebut. Apabila mereka merespon, mereka akan menerima makanan yang tidak dapat binasa, yaitu kebenaran firman Tuhan, bahwa jalan menuju ke sorga hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan renungan firman Tuhan tentang
nilai-nilai kekekalan Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan mengajarkan kami melalui Injil Yohanes 6 ayat 27 supaya setiap manusia jangan bekerja hanya untuk mencari makanan yang dapat binasa. Itu bukan yang utama dan yang terpenting. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kami pada malam hari ini Bapak tentang suatu nilai kekekalan di dalam kehidupan setiap manusia atau setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka lebih mengutamakan mencari atau bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Makanan itu adalah kebenaran firman Tuhan yang dapat memuaskan dahaga dan laparnya setiap anak-anak Tuhan akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Roh Kudus, kami serahkan kehidupan setiap pendengar YouTuber ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah kehidupan mereka, terutama hati dan roh dan pikiran mereka, supaya mereka bisa merespon bahwa jalan menuju ke surga adalah melalui Kristus Yesus, untuk bertemu dengan Bapa dan tinggal di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Itu yang kami terus tawarkan dan kami sampaikan, kami bawakan renungan, supaya setiap pendengar YouTuber mengambil respon, supaya kami juga yang sudah menerima makanan yang tidak dapat binasa itu, mereka pun setelah mendengar renungan ini bisa menerima makanan yang tidak dapat binasa, yaitu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, keluarga Kristus, keluarga kerajaan surga, saya sudahi dulu renungan firman Tuhan tentang nilai-nilai kekekalan bagian yang keempat. Sampai di sini. Kita akan berjumpa pada episode yang ke-8 dengan tema nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-5 minggu depan. Kita berjumpa kembali. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.